Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Karmin MSI. Terima kasih Ustadz Karmin sudah berkenan untuk bisa hadir di Jom Sabtu pagi pengajian Adem Jati. Kalau tidak salah ini yang keempat apa yang kelima, Ustadz Karmin bisa rawuh di Jom kita pada Sabtu pagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Karmin. Sama-sama Mas Udi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Jomiyah. Hati-hati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan Jom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan keberkahan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Jom Sabtu pagi pengajian Adem Hati. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah Jomiyah Adem Hati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo dibuka Al-Qur'annya, surat Furqan, surat ke-25. Nanti kita baca ayat dari 63 sampai ke terakhir 77. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, kita baca dari ayat 63 sampai ke 77. Saya tadi sudah baca, insya Allah hanya sekitar 5-6 menit. Sudah ketemu suratnya. Monggo, mic-nya boleh dibuka, ya. Mic-nya boleh dibuka. Sudah, kita ngaji bersama-sama. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujatan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzabana inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يسألون الرسول فإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف تكون لزاما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah baca Al-Quran di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Karmin, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang utama kita bersyukur, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan berusia panjang, banyak manfaat, urusan mudah, rezeki lancar dan berkah, keluarganya sakinah, anak cucunya soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah izinkan semuanya bisa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan tentang karakteristik atau ciri-ciri hamba yang memperoleh kemuliaan atau hamba-hamba yang Allah muliakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman, wa ibad, dan hamba-hamba ar-Rahman yang maha pemurah, maksudnya hamba-hamba yang dikasih kemuliaan oleh Allah. Orang-orang yang dikasih kemuliaan, orang-orang yang dikasih sebuah hal yang luar biasa dari Allah, yaitu kemuliaan, keberkahan, keberuntungan.
Satu, cirinya itu alladzina, orangnya itu yamsuna, perjalanannya, perilaku hidupnya, alal ardi, sewaktu masih hidup di saat ini, seperti kita ini, sepanjang hidupnya di muka bumi itu, mereka hauna, yaitu rendah hati. Rendah hati itu kalau bahasa Mas Dode itu orang yang santun, orang yang tawaduk. Itu yang pertama, orangnya tawaduk. Perjalanan hidupnya tawaduk, santun. Kalau yang kedua, kita baca dulu ya. Wa idza, apabila khatabahumul jahilun. Wa idza, apabila khatabahum, ada yang menyapa mereka itu al-jahilun, yaitu orang-orang yang bersifat bodoh. Bodoh itu bukan berarti tidak tahu. Yang sifatnya bodoh itu tahu tapi nekat. Ngerti kalau jelekit tapi nekat diucapin misalkan. Ngerti kalau hal itu tidak nyaman untuk perasaan saudara-saudara kita, tetapi nekat disampaikan. Bahkan dengan sengaja itu, kalau bahasa Jogjanya nyindir gitu ya. Nyindir. Bahasa Jepangnya nyemoni gitu ya Mas Dadi ya. Nah, atau dengan ucapan-ucapan lain lah yang sifatnya tidak enak. Maka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu, yang kedua, yang pertama dia punya sifat yang anggun, yang santun. Yang kedua, dia punya sifat qalu salama. Apabila ada orang yang bertutur kata tidak enak dirasa, tidak nyaman di perasaan, justru didoakan qalu, lalu mereka berkata, mereka berdoa salama, mudah-mudahan orang yang bicara tidak nyaman itu diselamatkan oleh Allah. Nah ini kira-kira kita bisa ya insya Allah. Misalkan di rumah tangga kita, istri sedang tidak mood, kebetulan ngomongannya pas tidak nyaman, atau mungkin sebaliknya suami yang ngomongannya kasar. Ketika suami ngomongnya kasar, justru istri langsung angkat tangan. Ya Allah, terima kasih kau berikan suami yang cukup cerewet, lagi galak, mudah-mudahan menjadi media kemuliaan untuk mendapatkan kesabaran, untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Jadi bapaknya marah, ibunya angkat tangan. Kira-kira bisa enggak ya Mas Dodi? Atau mungkin ketika istri kita yang marah, kita yang angkat tangan, terima kasih ya Allah. Kau berikan kali ini istri yang cukup galak, cerewet, tapi sungguh dia berniat mulia pada saya kok. Cuma cara menyampaikan kurang benar. Mudah-mudahan hal ini menjadi media kemuliaan untuk mendapatkan surgamu dunia dan akhirat ya Allah. Memang tidak mudah kayak gitu ya. Tidak mudah. Biasanya kalau salah satu marah, justru saingan marahnya. Nah, kira-kira mengamalkan ayat ini, gitu, mengamalkan ayat ini butuh memang sebuah kesabaran tersendiri. Yang paling sederhana lagi itu untuk menguji kesabaran. Kalau kita di jalan misalkan, Bapak Ibu semuanya ya, habis pengajian atau habis dari taklim atau habis dari pertemuan atau apalah pokoknya di jalan tiba-tiba ada orang ngamuk. Omongannya nggak enak sama sekali. Bahkan tidak hanya itu, sudah ngomongnya jelek, masih meludahi lagi. Masih ambil sandal dilempar pada kita. Ini kira-kira ini majelis taklim ngadem hati, kira-kira kalau kita digituin kira-kira balas enggak kira-kira Mas? Kira-kira ini jawabannya gimana nih kira-kira? Sampingin jawaban 1, 2, 1, 4 semuanya. Insya Allah mboten Pak. Mboten Pak, malah kita kasih uang. Jadi kalau
Kalau kita digituin kok balas gitu ya. Padahal yang ngamuk tadi, yang ngomong jelek tadi orang yang sedang stres, mungkin malah orang gila gitu. Jadi kalau ada orang gila ngamuk, kok kita ngamuk yang sama, berarti kita hampir kelasnya sama. Saya tidak mengatakan gilanya sama loh ya, hampir sama di saat itu. Maka kalau bahasa Jogja itu sederhana, sing laras ngalah. Jadi kalau ada orang ngamuk, ada orang ngomong jelek, punlah Bu, ikhlas mawon, didengarin baik-baik. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Saya baca dalam kitab Al-Hikam itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang Allah muliakan, orang yang takwa, itu ibarat pohon yang berbuah bagus. Mangga itu manis rasanya, apalagi yang mangga madu, seperti tempatnya Mas Dudi ini ya. Lalu ada orang yang usil, ngelempar dengan tongkat, dengan kayu, dengan bata, dengan apapun, dengan kerikil untuk mendapatkan mangga dengan cara yang tidak baik atau dilempar. Tapi pohon yang baik itu ternyata bukan menjatuhkan pohonnya untuk menimpakan kepada yang ngelempar, tapi justru menjatuhkan pohonnya untuk dinikmati oleh yang ngelempar. Kalau kita udah bisa seperti itu, nah ini orang yang qalu salama. Lesane mendoakan orang yang menganiaya. Kalau sudah seperti itu, barulah kita ini orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau masih menjawab yang sama, lah ini yang cukup berbahaya. Karena itu kesabaran diperlukan, ketelatenan diperlukan. Saya juga sedang menasihati diri saya sendiri, kalau habis begini lihat anak kok jengkel kayak rasa donusu aku bareng ngandani aja nusuwe gitu. Saya lihat yang perlu saya lihat loh kok oh iya saya tadi habis ngandani supaya tidak marah. Setidak-tidaknya kalau kita bicara tentang kebaikan menjadi pakar, menjadi guru buat kita, makanya namanya ibda bin nasi ya kayak gini, menasihati mulai dari dirinya sendiri. Oke, itu yang kedua. Yang pertama orangnya itu hauna, santun, rendah hati. Yang kedua orangnya itu selalu mendoakan kepada orang-orang yang mengucapkan ucapan yang tidak baik, mengucapkan ucapan yang tidak nyaman. Suatu ketika baginda Rasul itu bilang begini, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun. Sampai 3 kali. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa? Rasul jarang bicara begitu itu. Wallahi la yu'minun. Demi Allah, dia tidak beriman. Siapakah dia ya Rasul? Sampai diulang 3 kali. Sahabat sampai heran. Maka Rasul mengulang lagi. Wallahi la yu'minun. Demi Allah, dia tidak beriman. Siapa ya Rasul? Itulah orang-orang yang tetangganya, saudaranya, keluarganya tidak nyaman akibat ucapannya. Insya Allah. Nah, mulai dari kita ngaji, sudahkah lesan kita, ucapan kita menjadikan nyaman buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat kanan kiri kita, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita. Karena bicara itu mahkota kehidupan seseorang. Sampai Allah menyanjungnya di ayat lain itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Salah satunya mereka itu orang-orang yang meninggalkan walladzina hum manil lagwi mu'ridun, meninggalkan tutur kata yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang jelas-jelas menyakitkan. Nabi mengingatkan, mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik, kalau tidak maka diam. Maka idealitasnya kalau bisa menjadikan orang lain senang, kalau tidak setidak-tidaknya jangan menyakiti orang lain. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, walladzina, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah itu, salah satu karakternya atau karakteristiknya atau ciri-cirinya, walladzina, orangnya itu yabbitun, dia pada malam hari mencari. Siapa yang dicari? Li rabbihim, Tuhannya. Dengan apa dia mencari? Sujadau wa qiyam. Sujud, berdiri. Jadi
Itu salah satu orang-orang yang dimuliakan Allah. Menyisihkan waktu untuk mencari Tuhannya. Menyisihkan waktu untuk berjumpa kepada Sang Pencipta alam semesta. Kalau bisa setiap malam, alhamdulillah diupayakan. Tidak bisa setiap malam, ya semalam. Terus capek, tertidur, ya besok lagi. Kalau tidak bisa, ya 3 kali sepekan. Kalau syukur, kalau bisa idealitasnya setiap malam berjumpa dengan Tuhannya. Itu yang luar biasa. Maka kita ajak diri kita ajak keluarga kita, yuk bangun sholat malam. Menemui Tuhan. Berjumpa dengan Gusti Allah. Supaya kehidupan kita dan anak-anak kita dibimbing, diberi petunjuk, mencintai Al-Quran sebagai juklak-juknisnya dalam kehidupan agar dekat dengan Tuhannya, agar baik dengan sesama, agar berkah rezekinya, agar jujur kerjanya, agar tanggung jawabnya menjadi amanah yang Allah berkahi. Dan itu Nabi mengatakan salat malam itu kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu sebelum kalian. Dan itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Begitu kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Di kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam An-Nawawi. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang Allah cintai, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Itu salah satunya. Saya punya teman ya, punya murid itu. Mahasiswa saya di Setikes Surya Global Yogyakarta. Nah, asalnya itu dari Garut. Garut itu kota gede ngidul dikit ya, Mas jadi ya. Terus Menggok Ngulon. Anaknya ini namanya Asep ya. Dan mahasiswa saya semester 5 dan semester 7 waktu itu di Yogyakarta. Ya berasal dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Yang menarik buat saya itu yang ngapunten bapaknya itu lulus SD. Ibunya SD saja enggak lulus. Tapi yang hebat yang Allah jadikan sebuah teladan buat kita semuanya itu, satu dari 6 bersaudara, 6 anaknya itu, yang pertama itu kebetulan ngajar di Fakultas Kedokteran di UMJ, kebetulan teman saya ngajar di FAI, waktu saya masih aktif di UMJ, saya ngajar di FAI sama di program vokasi di D3. Itu yang pertama. Yang kedua, anak nomor 2 itu kebetulan menjadi anggota TNI di Korem, Pamungkas, Yogyakarta. Pegadian timurnya itu. Kebetulan saya pernah ketemu, kebetulan saya menjadi narasumber di Korem itu sudah beberapa tahun. Mulai dulu saya mungkin dicurigai sebagai orang yang kayak teroris mungkin ya. Ternyata terus dijadikan alhamdulillah guru ngaji di sana. Sampai sekarang mau lepas enggak boleh. Saya juga pernah punya pengalaman itu ditemani teman-teman, didatangi oleh teman-teman Polresta Yogyakarta. Pasca bom Bali itu. Karena mungkin ada kemiripan maksud dia. Ya, saya mau berangkat ke Bontang, Kalimantan Timur untuk memberikan pengajian di Kalimantan Timur, turun dari pesawat waktu itu masih pakai merpati saya. Lewat Surabaya, sampai di Surabaya dijemput polisi 4. Alhamdulillah seragam lengkap dengan senjata. Mudah-mudahan yang ngaji ini juga ada Pak Polisi ya. Lalu saya diampir gitu, ditanya-tanya apakah dari Lamongan? Tidak, saya dari Yogyakarta. Enggak, pasti Bapak dari Lamongan, saya dari Yogyakarta. KTP-nya saya keluarkan, boleh dilihat tapi tidak boleh dipinjam. Saya mau ke Bontang mau ngisi pengaji di Bontang di Kalimantan Timur di Pupuk Kaltim. Biasanya Ramadan saya ke sana. Bapak dari Dadapan ya? Dadapan mana? Lamongan. Saya bukan orang Lamongan. Saya kelahiran Magelang, tinggal di Yogyakarta. Silahkan ke Jogja. Hampir ke rumah saya. Cukup lama ditanya. Saya belum pernah, Mas, istri saya bawakan sepatunya. Belum pernah istri saya itu membawa. Kebetulan saya mau ke toilet dan kebelet waktu itu karena sahurnya pakai agak sedikit pedes. Habis ngisi ngaji langsung ke bandara di Sucipto. Sampai ditunggu sama di dalam toilet itu saya ditunggu 4 orang polisi yang sangat setia dengan saya.
Akhirnya 20 menit cukup saya ditahan. Saya udah yakin kalau saya orang Jogja, lalu jam 8 waktu di Surabaya dilepaskan, diantar ke pesawat. Terus cek dulu ke Bontang, apa benar ada Ustadz dari Jogja, namanya Pak Karmin, orangnya pendek, kecil, hitam, itu saya jadi ciri-ciri tahu ciri-ciri saya kok pendek, hitam, kecil ya dari teman-teman kepolisian itu. Alhamdulillah ternyata jadi teman saya sampai sekarang dan sempat tugas di Jogja, silaturahim ke rumah, saya minta maaf waktu itu karena jalankan tugas katanya. Alhamdulillah. Nah, satu hal lagi, satu ketika memang hal-hal yang seperti itu kadang terjadi tak tersangka, tidak dikira, tetapi ya memang itu ya harus terjadi menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sampai ayat mana jadi lupa saya menjadi. Jadi di ayat yang tadi kita bahas itu salah satunya malam hari itu kita bangun minta petunjuk supaya ditunjukkan oleh Allah kalau yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sehingga suatu ketika terjadi persoalan Allah tunjukkan jalannya, Allah bukakan pintunya. Nah, kisah dari mahasiswa saya tadi, anak yang nomor 2 menjadi anggota TNI. Sekarang kalau tidak salah masih di Pamungkas ya, jadi Pamungkas. Jumat yang lalu kalau tidak salah nemuin saya. Dan yang ketiga itu mungkin ada yang dari Wonosari, gitu. Kakak nomor 3 itu menjadi kepala rumah sakit di rumah sakit Wonosari. Alhamdulillah. Kakak yang keempat itu masih kuliah di Fakultas Kedokteran Umum di Gajah Mada. Yang sangat menarik buat saya untuk saya silaturahim datang ke Garut untuk hal itu, cerita kepada orang tuanya. Kenapa gitu? Bapaknya lulus SD, ibunya gak lulus SD. Bapaknya untuk, mohon maaf, itu tukang buat bata merah itu loh Mas. Buat bata merah. Ibunya nih jualan nasi liwet yang dikelilingkan itu dengan kendaraan apa namanya kayak becak yang ada kakinya, tambahan kakinya 1. Jadi rodanya 2 dengan kaki 1 penyangganya kalau berhenti itu. Jadi rodanya 5 dengan 2 kaki ibunya itu. Saya tanya sama bapak ini, Pak kok bisa seperti itu? Kalau anak dokter menjadi dokter saya tidak heran. Anak bupati menjadi bupati, menjadi camat, menjadi dokter saya tidak heran Pak. Tapi bapak ini kok luar biasa. Apa jawaban beliau itu? Loh, masa bapak lupa dengan janji Allah? Allah kan bilang begini katanya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangunlah kalian, karena boleh jadi dengan bangun malam itu asaka Pak Profesor Quraisyab dalam Al-Misbah tafsirnya itu boleh jadi kemungkinan Allah menempatkan kalian itu maqaman mahmuda, di tempat yang sangat terpuji. Tidak sulit bagi Allah untuk mencerdaskan, mengangkat seseorang derajatnya menjadi mulia. Dengan izin Allah anaknya dicerdaskan. Anaknya dicerdaskan. Tapi kadang saya juga heran, kebetulan saya juga pengasuh di LP Wiroguna, Lembaga Kemasyarakatan ya, di Jalan Taman Siswa nomor 6 tuh barat jalan itu. Tidak sedikit juga yang dari keluarga yang cukup alhamdulillah kaya dari segi kekayaan, dari segi pendidikan juga nyun ngapunten, orang tuanya profesor doktor, tapi menjadi murid saya di LP Wirogunan. Kadang saya bertanya, ada apa sih sebenarnya? Apakah kurang melihat dengan keluarganya? Nah, oleh karena itu maka janji Allah itu benar. Asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sholat malam itulah Allah angkat derajat kemuliaannya. Mas jadi besok di Warung Boto ada namanya Masjid Darul Husnah, perempatan Warung Boto Pirsa nggih. Perempatan Warung Boto itu Darul Husnah. Nah, barat jalan, utara jalan, mulai dari Rumah Sakit Hidayatullah ke timur ada perempatan. Itu ada teman, saya sering cerita kayak gini supaya jadi contoh ya. Teman saya itu abang becak. Kebetulan yang ngasuh saya pengajian itu, saya punya komunitas abang becak kira-kira 600 orang di Kota Yogyakarta ini. Nah, itu
Teman itu kemudian sampai sekarang kalau Sabtu gini pengajian sama saya, tadi pagi juga pengajian di UTJ, tapi tadi saya izin. Saya khawatir nanti terlambat dimarahin Mas Jody dari Kota Gede. Lalu, yang ngapunten, teman saya ini SD kelas 5. SD kelas 5. SD kelas 5. Lulus SD kelas 5. Anaknya yang perempuan itu ternyata dimuliakan oleh Allah. Tiga tahun yang lalu daftar di UGM tanpa tes karena prestasi kecerdasan otaknya. Masuk di UNS ambil sastra Jepang tanpa tes. Padahal bapaknya tukang becak. Gak lulus SD. Tapi dia ngupeni masjid. Maka intang surullah yang suruh pemasabit agamakum, yang menolong agama Allah tolong dia. Siapa ngira? Gak lulus SD, anaknya masuk Gajah Mada tanpa tes, masuk di UNS tanpa tes karena prestasinya. Itu kebetulan tetangga saya sendiri. Sabtu ketemu dengan saya. Kenapa begitu? Karena dia dekat sama Gusti Allah. Yang punya segalanya. Yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya kekayaan, yang punya jabatan, yang punya alam semesta. Allah yang punya. Maka bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Abang Eca. Bapak Ibu masih ingat bukan? Di Universitas Negeri Semarang, yang anaknya dikelilingkan, bapaknya juga membecak. Sekarang doktor di Jerman, kalau tidak salah ya, saya pernah membaca artikelnya. Subhanallah. Maka janji Allah itu pasti tepat. Kalau janji Allah meleset, di dalam perilaku kita ada yang maksiat. Apapun maksiatnya. Atau kita yang menyalahi janji itu. Atau bisa juga menjadi ujian buat kita. Atau juga mungkin Allah menangguhkan di waktu di mana kita akan sanggup menerima apa yang kita minta. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu ciri khas ngaji dengan saya maksudnya itu selalu membuat contoh dari hal yang real, dari yang bukan dari mereka-mereka yang kita pandang itu lebih dalam segala hal. Saya senang sekali mengangkat dengan teman-teman abang beca, teman-teman tukang nyapu dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mungkin dulu dari Yayan Sunan Kalijaga pasti kenal saya tukang parkir. Di Museum Afandi itu. Sambil ngopeni musola namanya Al-Maun, bangunan Mbah A.R. Fakhruddin. Yang sekarang menjadi Masjid Al-Maun Timur Kali Gajah Wong itu. Saya pernah pagi jadi tukang parkir karena tidak kuliah. Habis kuliah tukang parkir, kalau enggak yang ngelesi ngaji dan sebagainya. Habis itu malam saya diundang ngaji di Tembangan itu. Kata Pak Takmir di Masjid Tembangan Jalan Perkutut itu, loh Mas kok jenengan persis tukang parkir di sebelah Usluddin, Sunan Kalijaga nggih. Apakah jenengan itu punya saudara jadi tukang parkir katanya. Padahal yang parkir ya saya sendiri. Mungkin bapaknya ini lupa atau gimana, saya nggak paham. Di Klaten, di Mbayat, saya juga diundang ngaji orang mau berangkat haji. Juga ditanyakan kok persis yang parkir di halaman Fakultas Usuluddin. Ya memang saya ini tukang parkir, enggak percaya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan ayatnya, nggih. Kita lanjutkan ayatnya. Nanti kalau ceritanya panjang. Ayat yang berikutnya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Orang yang selalu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari azab neraka jahanam.
Karena sungguh neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Yang menjadi aneh kita manusia itu kadang-kadang pengennya ke surga, tapi amalannya menuju neraka. Pengennya mendapatkan sebuah kemuliaan, tapi perilakunya adalah hal yang mencelakakan. Yang paling sederhana yang sering kita lakukan, misalkan, nyun ngapunten saya itu ya, mohon maaf betul itu. Yang namanya mengungkit kekurangan, kejelekan, aib orang lain itu hukumnya haram. Kalau berniat bertujuan untuk mengungkit kejelekan, itu haram hukumnya. Kita bersani di surah Al-Hujurat itu sampai Allah menyatakan barang siapa yang menyampaikan atau mengungkit aibnya orang lain, ngerasani gitu, maka dia sama dengan makan bangkai jenazah tetangganya sendiri. Sampai Allah mengatakan, wahai manusia, apakah kau tidak jijik? Tapi kalau sudah ngerasani itu, entah media apa saja, hati-hati dengan WhatsApp kita, hati-hati dengan HP kita, bisa menjadi media kebaikan untuk Zoom seperti ini, tapi juga bisa menjadi media kejelekan kalau kita larut di dalam hal yang tidak jelas asal-usulnya, lalu kita share begitu saja. Sangat mudah mendatangkan fitnah. Tapi juga mudah untuk mendapatkan kemuliaan karena HP juga bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita bersama ngaji seperti pagi kali ini. Saya tertarik dengan pengajian di Ngadem Hati ini. Saya senang sebenarnya terlambat karena mendengarkan ngaji dulu. Yang dulu ngaji itu Bu siapa Mas Jody? Itu bagus sekali ngaji di Iqra itu bagus sekali. Saya tertarik betul itu. Ya, Ustazah siapa ya itu ya? Saya kebetulan nyetel lagi kiriman Mas Jody itu, tak kiriman Mas Jody itu tak setel lagi itu. Jadi Iqraf karena ustazah kita itu bagus sekali. Kebetulan memang saya kecilnya tidak pernah belajar ngaji begitu. Saya belajar ngaji itu sejak semester 3 Mas Jody, ini rahasia perusahaan jangan bilang-bilang ya. Kecilnya saya dulu di gereja, maaf ya. Ini termasuk gembala yang lepas dari kandang. Tersesat di jalan yang benar. Sehingga bisa ketemu bapak-bapak ini semuanya. Jadi saya masuk Islam diislamkan oleh tokoh Muhammadiyah, seorang Muhammad Patris karena dulu namanya Pak Petrus ya, masuk Islam dan masuk di lembaga Muhammadiyah. Saya belajar di Muhammadiyah 3 tahun, lalu di SMA saya belajar di NU 3 tahun. Jadi Islam saya Nahdlatul Muhammadiyyin gitu ya. Jadi Muhammad NU kira-kira begitu. Aktivitas saya sekarang banyak di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Saya mempelajari 2 hal itu sehingga saya kalau ngaji itu bisa diterima di NU, bisa diterima di Muhammadiyah. Karena saya tidak menyampaikan organisasi dan bajunya, saya menyampaikan Islam yang setahu saya, semampu saya. Baik, maka orang-orang yang berdoa supaya dijauhkan dari azab api neraka itu Allah muliakan, tapi dengan cara pasti ada syaratnya, perilakunya, arahnya, bicaranya, arah perilakunya, amaliyahnya juga menjauhkan betul dari neraka. Saya kadang-kadang itu begini. Loh, kita pengennya ke surga, sampai ada panggilan Allah kita abaikan hanya gara-gara apa? Rapat. Sebentar lagi rapat hampir selesai, toh sholat masih bisa ditunda. Alasan itu betul dan membenarkan alasannya. Tapi kalau Allah sudah memanggil itu, alangkah baiknya segera penuhi panggilan Allah karena sholat itu menjadi ukuran utama buat orang mukmin. Saya ngajar waktu saya ngajar di WMJ di Surya Global, sampai sekarang saya ngajar juga di Akademi Fisioterapi yang kampusnya kecil, Kidul Pasar Gewangan menikah kagunganipun ngerso dalam menikah. Kalau ada azan dikumandangkan mahasiswa saja berhenti, yuk yang beragama Islam ikut saya sholat. Yang tidak Islam silakan, mau jajan, mau ngapa silakan, nanti jam 1 masuk lagi. Setengah jam berikutnya kita sudah masuk di kelas. Ternyata honor saya tidak dipotong itu Mas. Saya matur sama Bu Direktur, Bu, waktu sholat anak-anak saya berhentikan, anak-anak yang beragama Islam harus ikut sholat sama saya. Kalau perlu saya lihat bagaimana tata cara wudunya, tata cara sholatnya. Karena labnya orang Islam itu ada di sholat salah satunya. Saya tidak punya lab karena saya ngajar pendidikan agama Islam. Kalau mau dipotong saja. Tidak dibayar pun saya mau.
Asal anak-anak ini mau ikut sholat. Alhamdulillah tidak pernah dipotong itu. Di UMJ tidak pernah dipotong. Di Surya Global juga tidak pernah dipotong. Di aku juga tidak pernah dipotong. Alhamdulillah Mas. Saya kira dipotong itu. Ternyata tidak juga. Ternyata sholat membawa rezeki juga. Karena sholat itu ukuran pertama. Ingat kata tokoh kita, tokoh nasional kita. Itu bilang begini ya. Yang terkenal tafsir Al-Azhar itu siapa namanya? Tokoh dari Sumatera Barat Padang. Tafsirnya Al-Azhar mengarangnya ketika beliau berada di dalam penjara. Buya Hamka. Apa beliau menyampaikan begini ya? Mungkin terkenal kok, ini panjenengan sudah baca semuanya. Kalau pengen lihat umat Islam itu jumlahnya berapa, banyaknya kayak apa, lihatlah di waktu sholat hari raya. Itu jumlah umat Islam yang sesungguhnya. Pada waktu sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau kalian ingin lihat orang-orang mukmin yang sesungguhnya, orang-orang yang takwa, lihatlah pada waktu sholat subuh. Itu jumlah orang-orang yang mukmin itu di waktu sholat subuh itu. Dan yang paling ditakuti oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu ketika jamaah sholat subuh sama dengan jamaah sholat Jumat. Itu paling dia takuti. Karena umat Islam kalau sudah bersatu dengan kekuatan la ilaha illallah, tauhid ada di dalam dirinya, tidak pernah takut kepada siapapun. Karena jihad itu menjadi cita-cita dalam hidupnya. Jihad juga mati kok. Kita jadi guru dengan sungguh-sungguh juga jihad. Kita jadi polisi dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab juga jihad. Kita jadi dosen mengajar juga jihad. Kita jadi bapak, ibu yang masak buat suami, buat anak, jihad juga. Bapak yang mencari nafkah dengan apapun pekerjaannya yang penting halal, jihad juga. Tidak harus membawa pedang babat orang yang tidak sama pendapatnya, bukan. Ada saatnya jihad-jihad media lain seperti itu bagian dari jihad juga. Dan jihad kita yang paling besar sekarang adalah melawan hawa nafsu kita, keinginan keangkara murkaan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka orang-orang yang minta, yang berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari azab api neraka dan sungguh menghindarkan segala perilaku yang mengarah ke neraka, Allah muliakan dia. Allah berkahi dia. Yang ke berapa Mas Dudi ya? 5. Yang keempat. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu walladzina, orangnya idza anfaqu, apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan juga tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawam. Yang baik itu berdiri di antara dua-duanya. Antara berlebihan dan kikir. Artinya sedang-sedang aja. Tidak terlalu berlebihan. Apapun, kepada siapapun. Mencintai siapapun, mencintai apapun, jabatan atau pangkat, harta, apapun kekayaan. Tidak boleh berlebihan. Suatu ketika Jibril alaihissalam berwasiat kepada baginda Rasul, ya Muhammad, fa in ahbabta fa innaka mufariqu. Muhammad, cintai apa yang kau cintai sesukamu. Kau mencintai. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sekarang, jabatanmu, hartamu, kekayaanmu, rumah tanggamu, apapun yang kau cintai, cintai sesukamu. Tapi ingat, yang kau cintai bakal berpisah denganmu. Yang jadi presiden akhirnya nanti juga turun kursi, yang jadi gubernur juga turun kursi, jadi siapapun akan ada waktu pensiunnya. Akan ada masa pensiunnya. Akan ada masa untuk berpisahnya. Bahkan diri kita sendiri akan berpisah dengan jasad dan ruh kita. Rumah yang kita perjuangkan habis-habisan untuk membangun rumah supaya menjadi rumah yang baik, rumah yang bagus, layak untuk keluarga. Sampai kadang-kadang lupa jamaah, iman-iman sedekah. Suatu ketika kita akan berpisah dengan rumah itu, pindah rumah masa depan tipe 21. Sekedar tipe SSS masih lumayan. Tipe 21, panjang 2 meter, lebar 1 meter.
tanpa cendela, tidak disuguh, tanpa tegur sapa kecuali amal-amal yang dikerjakan sepanjang hidupnya. Apa yang mau kita banggakan? Titel kita tidak ada manfaatnya lagi di saat itu. Harta kita tidak menyertai kecuali yang untuk sedekah jariah. Nasab kita juga tidak mempengaruhi apapun. Kecuali kita berserah diri kepada Allah, akan ditanya tentang siapa bapaknya. Tentang dari mana asal-usulnya itu. Tapi yang terpenting adalah sholatnya menjadi barometer yang utama. Sudahkah kita, sholat kita menjadi guru buat kita? Menjadi guru buat menasihati kita untuk anak, untuk keluarga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Mohon maaf kalau kurang pas. Nah, orang-orang yang sedekah tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu pelit. Ternyata jika kita teliti, coba diteliti dari 100 orang yang senang sedekah, yang senang berinfak, yang senang menolong, ada enggak satu dari 100 orang yang sedekah menjadi miskin, menjadi sengsara? Karena janji Allah setidak-tidaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan, kata Allah dalam surah Al-An'am, ya. Barang siapa berbuat kebaikan, mereka itu falahu, dia itu asyru 10 amsalihha, Allah lipat gandakan. Maka ketika berbuat kebaikan, tidak usahlah ragu-ragu, tidak usahlah khawatir, karena Allah sudah siapkan semua yang Allah perintahkan, pasti yang terbaik buat kita. Semua yang Allah perintahkan, pasti Allah balas dengan kehendaknya. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260 itu ya, ke atas itu. Yang senang sedekah Allah lipatkan 7 kalikan 100, bahkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka kalau kita sedekah itu, Allah berikan sebuah kemuliaan. Tidak pernah ada ceritanya orang sedekah jadi miskin, jadi sengsara. Rata-rata orang yang sedekah Allah muliakan. Mungkin suatu ketika kita kupas ya tentang fadilah sedekah. Kita ambil dari Sirah Nabawiyah, cukup menarik. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang keempat. Yang kelima. Maaf, jamnya sudah mau habis belum Mas Didi? Masih setengah 7, Ustaz. Apa sampai di sini dulu nanti disambung? Biar lebih hidup gitu ya. Diskusi gitu gimana? Dialog. Ya, monggo. Pertanyaan pertama, setelah ini maksudnya keburu-buru nggak Ustaz? Oh, boten. Oh, ya, saya khawatir kalau jamaahnya itu bosen nukul kasihan. Pengennya bedek malah nanti jadi menyengsarakan, kan saya dosa. Saya harus tanya dulu sama jamaah. Buatan bosan Ustaz. Butuh ilmu ini Ustaz. Lanjut Ustaz. Pokoknya lanjut. Iya. Masih butuh nasihat banyak Ustaz. Saya khawatir kalau malah menyiksa pendengarnya, kan khawatir itu saya. Saya kalau jadi imam itu biasanya begini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai takbiratul ihram, Bapak Ibu ngersaki bacaan sing pendek napa sing cepet? Jawabannya niku sing cepet nih. Jadi jujur jamaah itu. Kalau saya tarawih biasanya, Bapak Ibu, kula salatipun, imamipun alon-alon apa mboten sah cepet-cepet, jawabannya tetap cepet nih. Jadi kan jujur semua itu. Oke lah Bapak Ibu, semuanya kita lanjut 1-2 ayat nggih. Yang ke berapa Mas Dodi? 5. Yang kelima. Tolong diingatkan. Sejak mulai tua itu saya sering lupa. Nah, yang kelima, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Waladinya orangnya itu la yad'un, tidak menyembah Allah bersama Allah atau beserta Allah ilahan akhar, dengan sembahan yang lain. Apa maksudnya ayat ini? Ada orang yang menyembah Allah itu seperti kita menyembah Allah setiap saat, memang harus karena kewajiban kita, karena itu kebutuhan kita. Karena itu menu kehidupan kita, harus menyembah Allah, harus dekat dengan Allah. Tapi sayangnya orang ini masih punya sesembahan-sesembahan lain. Bentuknya apa toh? Tuhan-Tuhan lain itu waduh banyak sekali. Kalau boleh jujur, kita ini
seharusnya harus lebih taat kepada Allah dibandingkan dengan Android kita, dengan HP kita. Allah ambil Allahu Akbar, panggilan pokok. Ada yang masih santai-santai saja, masih nikmat dengan WA-nya, dengan WhatsApp-nya. Padahal dipanggil oleh Allah. Yang suatu ketika memanggil tanpa nanti boleh mengundurkan dan memajukan. Ada 3 panggilan. 1, panggilan yang bisa ditawar, yaitu panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah nanti dululah, tanggung. Nanti dululah, toh nanti waktunya masih panjang. Ini bisa ditawar. Bahkan bisa ditinggalkan kalau berani sama Gusti Allah. Bisa ditinggalkan kalau berani resikonya. Tapi ada panggilan itu. Yang nanti panggilan itu tidak bisa ditawar. Begitu dipanggil, tidak bisa ditawar, mau tidak mau jemput paksa dengan malaikat-malaikat Allah. Yaitu panggilan idza jaa ajaluha. Saatnya ajal menjemput. Apa yang diinginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasyolihin. Ya Allah, tolong undur sedikit. Tolong tangguhkan sedikit waktu untuk kematian saya. Saya ingin sedekah supaya termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Tidak bisa diundur. Tidak bisa diajukan sedikit. Jika sudah tiba saatnya. Karena Allah sudah ngasihkan waktunya. Maka kembali lagi. Sedekah menjadi tolak bala. Berbuat baik menjadi pagar kemuliaan. Bapak Ibu, perso kampung Janturan. Tempat gudeg pawon. Pirsa Mas Dudi nggih? Nggih. Langganan gudeg pawon mboten? Mboten. Itu ke utara ada SD Negeri Gelagah 1. Depannya itu ada rumah yang dibangun temboknya tinggi. Setinggi 3 meter, mubeng. Itu milik saudara dari Jakarta yang tinggal di Jogja. Waktu itu saya ditanya, Ustadz, supaya rumah saya aman, apakah cukup tembok seperti ini? Ya Allah Pak, tembok ini enggak jamin rumah Bapak aman. Kalau rumah Bapak pengen aman, 1 pagernya mangkok. Loh, maksudnya apa? Sering Bapak sedekah. Dengan mangkok Bapak antar tetangga. Allah yang akan menjaga. Yang kedua, di rumah Bapak itu mbok sebagian ditanamkan musola di situ. Ada musolanya. Nanti 5 waktu tetangga datang untuk sholat di situ. Rumah Bapak jadi ramai, rumah Bapak jadi aman, rumah Bapak jadi nyaman. Alhamdulillah atas izin Allah itu almarhum Pak Haji Rahmat Sone itu mewakafkan pojoknya untuk musola namanya Musola Ar-Rahmat. 5 waktu jamaah hadir di situ, sholat di situ, anak-anak main di situ, rumahnya aman. Jadi kalau kita dekat sama Allah, kita menjunjung perintah Allah itu, Allah yang jaga, Allah yang lindungi, Allah yang cukupkan. Lalu kalau kita pikir-pikir ya, pendapatan saya itu berapa sih gitu ya? Pendapatan kita berapa? Dengan pola pikir. Anak, biaya anak, sekolah anak, kuliah anak, bayar listrik, bayar telepon, bayar pulsa, untuk jagung, untuk takziah, untuk tolong-menolong, untuk sedekah dan lain sebagainya. Mulai pikir tidak akan sampai. Kalau pikir yang bekerja. Tapi Allah yang mencukupkan. Allah yang mencukupkan. Allah yang mencukupkan. Allah yang menutupnya. Harus bersyukur sama Allah. Maka kalau orang bersyukur itu, katanya, kata Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 itu, Allah tambah nikmatnya. Allah tambah keberkahannya. Tapi yang tidak bersyukur, jabatannya tinggi, tunjangannya besar. Hartanya banyak. Karena kurang bersyukur, masuk di LP Wirogunan. Banyak yang saya temui itu bukan orang miskin. Banyak sekali. Jabatannya sudah tinggi. Anak buahnya sudah banyak. Prajuritnya sudah cukup banyak. Tapi masuk di sana karena salah satunya faktornya kufur alias kurang bersyukur. Nah, maka sesembahan kita hanya 1 sama Gusti Allah saja. Kadang-kadang mohon maaf, HP itu bisa menjadi Tuhan. Apa maksud Tuhan itu? Tuhan itu ilah yang ada di hati. Yang harus diikuti, harus dituruti. Satu-satunya yang harus dipenuhi panggilannya adalah ilaha illallah. Hanya Tuhan.
Tapi kadang-kadang panggilan Tuhan diabaikan, nanti dulu, tapi panggilan HP. Kalau HP-nya bunyi, kalau perlu lompat, hanya pengen mengambil HP untuk segera halo. Begitu dipanggil Allah, enak saja. Panggil sedekah, nanti dulu kalau sudah turah. Enggak bakal turah. Panggil sholat, nanti dulu. Panggil apapun, nanti dulu. Begitu dipanggil Allah. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Padahal ada panggilan yang nanti. Mau tidak mau kita dijemput paksa. Baik, Bapak Ibu, ada ilustrasi begini. Orang hidup itu seperti orang yang punya anak 3. Maaf ya. Yang anaknya 3 jangan tersinggung. Hanya ilustrasi saja. Hanya gambaran saja. Untuk mempermudah. Punya anak 3. Anak yang pertama ini dimanjakan. Apapun yang diminta dikasih. Minta sepeda yang harganya 1,3 M dibeliin. Minta mobil dibeliin. Minta apapun dibeliin. Pokoknya selalu serba kecukupan, dimanjakan, diceritakan, dibangga-banggakan. Ini anak pertama. Tapi anak kedua, kadang dikasih, kadang tidak. Kadang disayang, tapi kadang disentil, dijewer. Karena niatnya supaya anak yang kedua ini menjadi baik, cuma cara membimbingnya yang kadang-kadang kasar. Caranya yang kurang tepat. Kadang disayang, kadang dipijit, tapi kadang juga dikeplak. Ini anak nomor 2. Anak yang ketiga, selalu dicaci, selalu dimaki, selalu dicela. Mau minta makan. Ayah saya minta makan, mau sekolah, mau sarapan. Ya nanti kalau kakakmu yang pertama sudah makan. Ya kakak sudah makan, biar dimakan kakakmu yang kedua dulu. Nanti kalau sudah sisa baru kalian. Loh, apa yang kemarin belum habis? Yang kemarin kalau mau silakan dimakan, mudah-mudahan tidak basi. Anak nomor 3 ini selalu bernasib mendapatkan turahan dan sisanya. Pakaian dari bekas kakak-kakaknya. Sangu dari sisanya kakaknya. Makan dari turahan kakak-kakaknya. Nah, ini gambaran orang hidup dengan harta, kekayaan, dengan jabatan. Sangat cintanya, sangat sayangnya, bahkan dibangga-banggakan, bahkan tidak ditanya pun diceritakan. Saking bangganya. Dan yang kedua, gambaran yang kedua, kadang disayang, kadang dimarahi. Itulah dengan keluarga dan dengan anak. Dan yang sering mendapatkan paling terakhir sisanya waktu, sisanya kebutuhan, itulah amal soleh. Sholat sisanya waktu rapat, sisanya waktu kerja, sedekah sisanya kebutuhan. Suatu ketika bapaknya tadi dipanggil oleh polisi. Ada surat yang bapaknya ini dituduh menyelewengkan sebuah jabatan. Dipanggil untuk dikonfirmasi oleh KPK. Bapaknya bilang sama anak pertamanya, nak sayang, kalian anak bapak yang paling bapak cintai. Bapak dapat surat seperti ini, nak. Tolong surat ini dibaca. Sikap anak gimana? Sikapmu gimana, nak, sama bapak? Apa kata anak yang pertama ini? Jawabannya mengejutkan. Pak, sudah saya baca surat ini, silakan bapak nikmati apapun akibatnya, silakan bapak datang. Bapak mau disiksa, mau dipenjara, mau digantung, mau dipancung, itu risiko bapak atas perbuatan bapak sendiri. Kalau saya minta kepada bapak itu, haknya anak kepada orang tua. Kalau bapak memenuhi kewajiban kepada anak, itu kewajiban orang tua. Apa kata bapaknya? Masya Allah, saya tidak pernah menyangka kalian akan begitu, nak, sayang. Tapi tidak apa-apalah, masih ada 2 adik yang mudah-mudahan bisa menolong bapak. Nah, yang pertama ini gambaran kepada jabatan, kepada harta kekayaan. Apapun cintanya, saat berpisah tidak mampu membela sedikit pun. Sama sekali tidak membela, kecuali untuk amal soleh. Ketika ajal menjemput, rumah tidak membela, jabatan tidak membela. Bahkan yang ingin antri untuk mendapatkan jabatan dan hartanya, banyak sekali yang antri. Bahkan saling sikut hanya untuk mendapatkan ganti kursinya. Tidak membela dia. Ajal menjemput, bahkan tidak sedikit orang nyukur karena ketika jabat dia menjadi orang yang tidak jujur, bahkan seperti politik belah bambu, injek bawah, angkat atas untuk mendapatkan kursi. Kematiannya bukan banyak orang yang
sedih karena ditinggalkan. Tapi banyak orang yang mensyukuri, bahkan menyukurkan karena kejahatan sudah berkurang. Ini anak pertama. Anak kedua, bapaknya masih punya harapan. Nak sayang, kalian kadang saya manja, tapi kadang bapak mencelamu. Mohon maaf, cara bapak yang keliru karena bapak sayang sama kalian supaya menjadi anak yang soleh dan berbakti. Maaf, bapak ada surat dari begini ini, tolong dibaca dan bagaimana sikapmu sayang. Baca oleh anak nomor 2, setelah dibuka, dibaca, Pak, bapak saya antar di kantor KPK. Nanti bapak diinterogasi berapa jam, bapak saya tungguin. Saya menunggu bapak sampai selesai. Saya antar bapak, saya tunggu bapak sampai selesai. Nah, apa? Setelah itu bapaknya, lumayan, ayam ini. Lumayan. Ayam. Punya teman, anak nomor 2 bagus. Bapak saya antar, bapak saya tunggu berapa jam, bahkan berapa hari bapak saya tunggu sampai selesai. Nanti bapak saya antar pulang. Tapi soal materi di dalam, saya tidak bisa apa-apa, Bapak. Mohon maaf, saya tidak bisa membela dengan lisan saya, kecuali doa dan harapan saya. Di luar saya akan berdoa supaya Bapak diringankan pemeriksaannya, supaya Bapak dimaafkan kesalahannya, supaya Bapak dibebaskan dari dosa-dosanya. Subhanallah, nomor 2 lumayan. Siapa dia? Istri, suami, anak. Sebagian dari hartanya. Apapun bencinya, apapun kasarnya, tetap mendoakan. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Allah. Masih suka bangun malam, doakan suami, doakan istri, doakan anak. Anak masih suka bangun malam, doakan orang tuanya. Kalau kita sering mendoakan orang tuanya, anak kita akan mendoakan kita. Tapi kalau kita kasar terhadap orang tua kita, anak kita tidak akan jauh berbeda. Mungkin jauh lebih kasar, bahkan mungkin jauh lebih jahat kepada kita. Apa yang kita tanam akan kita dapatkan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kata Allah dalam surah Rahman. Semua perbuatan kebaikan tidak akan kembali kemana-mana. Kembali kepada siapa yang bercocok tanam itu. Karena dunia ini kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Cocok tanam yang baik. Kalau kita kasar sama orang tua, kalau kita menipu sama orang tua, mungkin anak kita akan jahat, akan menipu, akan jauh lebih kasar pada kita. Kita harapkan anak kita soleh buat kita, berbakti buat kita, maka kita harus berbakti pada orang tua kita. Kita harapkan anak kita baik sama kita, berbakti sama kita, tapi kita jahat sama orang tua kita, tidak harap. Tidak nanam, ngapain mau memetik? Berbaiklah kita kepada orang tua kita, agar kita bagian dari anak yang soleh dan berbakti. Insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, jadi orang berbakti dan soleh. Apa yang kita tanam, akan kita dapatkan. Apa yang kita simpan, akan kita peroleh. Lisan kita dilihat oleh Allah. Hati kita dilihat oleh Allah. Sepak terjang kita dipirsani oleh Allah. Yang kita tanam, insya Allah akan membekas, mengalir energi kebaikan itu kepada anak-anak cucu kita. Bahkan kita nanti kita sudah meninggal, sudah menyatu dengan tanah, sudah dimakan oleh cacing-cacing tanah, sudah dimakan oleh makhluk yang hidupnya di perut bumi. Ghairu mamnun, mengalir terus-menerus. Doanya anak yang soleh. Doanya anak-anak yang suka baca Quran. Doanya anak-anak yang mendoakan kita. Kalau begitu, kita doakan orang tua kita supaya kita didoakan. Kan kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan kita satu, hanya Allah. Tidak perlu ada sembahan lain kecuali hanya Allah. Ya, karena butuh ya karena nasta'in itu menjadi prioritas dalam segala langkah nafas kehidupan kita. Jangan bertuan pada jabatan, jangan bertuan pada kekayaan. Semuanya akan berakhir. Jangan bersandar kepada manusia, akan mati juga. Siapapun atasan kita, tidak perlu kita bersandar kepadanya. Sandaran kita hanya kepada Allah. Kita berbuat baik harus, kita hormat harus, kewajiban kita kepada atasan. Tapi bersandar hanya kepada yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak yang nomor 3. Kita lanjutkan supaya tidak lupa. Bapaknya tadi bilang, nak sayang, bapak sadar banget sayang. Bapak sangat sadar sayang.
kebutuhanmu sisa kakak-kakakmu, pakaianmu bekas kakak-kakakmu, bahkan makanmu adalah kadang makanan basi yang sayang bapak buang, tak kasihkan kalian. Sanggup sekolahmu sisanya kakakmu, pakaianmu bekas kakakmu, makananmu sisanya kebutuhan kakak-kakak. Tapi apapun kejahatan bapak, kalian tetap anak bapak dan aku pun tetap bapak. Nah, sayang, bolehkah saya minta sesuatu di akhir hidupku? Ada apa bapak? Kenapa ayah kok bilang begitu? Apapun tindakan bapak terhadap saya sepanjang hidup saya tidak pernah benci. Saya selalu menunggu dan menanti bapak. Bapak bawa apa? Nah, bapak bawa surat. Bapak dapat panggilan dari KPK karena bapak dianggap salah. Tolong dibaca dan bagaimana sikapmu sayang. Surat itu dibuka oleh anak yang nomor 3. Buka, baca dia. Setelah baca, "Mai ayah, sungguh saya ingin berbuat untuk ayah. Ayah tidak usah penuhi panggilan itu. Saya jaminannya, saya akan bertanggung jawab. Saya berusaha menyelamatkan bapak sebisa saya. Saya harap bapak tidak usah keluar dari rumah. Saya harap bapak percayakan pada saya. Mudah-mudahan tuduhan bapak berakhir. Mudah-mudahan hukuman bapak berakhir. Saya bertanggung jawab." Ternyata anak yang selalu dikasih sisanya itulah dialah yang terbaik. Siapa dia? Salat kita, sedekah kita. Sedekah sisanya kebutuhan. Salat sisa rapat, salat sisa pekerjaan. Bahkan kadang bangun malam sisanya. Semua dari sisa. Tidak sengaja mencari sisa, tapi langsung maupun tidak langsung selalu menunda. Setelah ini selesai, setelah ini cukup, setelah nanti kecukupan, setelah nanti longgar. Bukankah itu sebuah sisa juga? Tapi amal soleh, dialah sholatnya, dialah sedekahnya, menjadi barometer semuanya. Bukankah Nabi berpesan kepada kita, fa'in soluhat soluha sairu amali, fa'in fasadat fasadat saya. Jika sholatnya baik, sedekahnya baik, pekerjaannya baik, hatinya jujur, perilakunya mulia. Jika sholatnya rusak, hatinya kotor, niatnya jelek, ucapannya menyakitkan, kerjanya tidak tanggung jawab, bisa-bisa hartanya hasilnya tidak jadi berkah, bisa-bisa rumah tangganya jadi berantakan karena dari hal yang kotor. Mudah-mudahan Allah berikan sedikit, hanya alhamdulillah, tapi keberkahan dalam hidup. Ayo kita perhatikan, saatnya azan, saatnya sholat, anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, penuhi panggilan Allah. Utamakan panggilan Allah agar kehidupan kita diutamakan oleh Allah. Allah Maha Mulia, Allah tidak pernah benci, Allah tidak pernah murka melebihi kasih sayangnya. Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murka Allah. Sebelum ajal menjemput, Allah penuh kasih sayang kepada kita. Sebelum semuanya terlambat. Mas Dodi kayaknya ini dulu aja ya. Minta maaf. Yang salah pasti saya. Yang kurang pasti saya. Saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi karena ilmu saya dikit, pengalaman saya juga dikit, maka yang terjadi hal yang mungkin tidak enak dirasa kepada Bapak Ibu semuanya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah dan keberkahan Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa usia kita menjadikan berkah, dekat sama Allah, baik sama keluarga, bermanfaat sama lingkungan. Mudah-mudahan berkah. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuwun ngapunten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Amin wa jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Karmin. Sebentar ya. Maaf. Inilah yang saya kangen nih dari Ustaz Karmin. Beliaulah salah satu Ustaz yang selalu bisa saya mewek. Sekali lagi terima kasih Ustaz Karmin. Sami-sami. Jangan lupa habis ini sholat duha semuanya. Insyaallah. Monggo untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Ustaz. Tidak keburu-buru kan ini? Betul. Saya takutnya kalau yang tanya banyak Ustaz. Betul insya Allah. Ya, alhamdulillah. Tanya ya yang kira-kira bisa saja. Insya Allah ini banyak teman-teman yang siap menjawabkan insya Allah. Terutama yang anak ketiga loh. Sedih saya Mas. Ini ada beberapa pertanyaan di chat Ustaz. Yang pertama dari Ibu Hajah Lisjarini. Pertanyaannya, bagaimana rasionya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar, Ustaz? Langsung mawon nggih. Monggo. Kalau bicara rasio itu saya susah menjelaskan ya. Tetapi memang idealitasnya begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kok begitu? Kalau hati itu dekat sama Allah, pasti dia takut berbuat salah. Berniat baik itu pasti, berbuat yang terbaik itu pasti semua orang ingin. Tapi bagaimana di saat diuji oleh Allah, ada sesuatu, kita ada kemampuan, lalu kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Di saat itulah ujian keimanan kita. Di saat itulah sholat kita mempan atau tidak. Di saat itulah fungsi sholat kita sedang ditanyakan oleh Allah. Ya. Tidak sempurna kita. Memang kita bukan makhluk yang sempurna. Apakah tidak punya dosa? Pasti dosa kita banyak. Pasti dosa kita banyak. Tapi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, orang yang punya dosa lalu mengakui dosanya sampai Allah tersenyum. Bukankah Allah telah bentangkan seorang yang soleh mengaku dosa sehingga Allah senyum. Doanya terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau wahai Allah. Subhanaka, Engkau Maha Suci ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh hambamu ini menyiksa diri. Orang-orang yang zalim. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Kalau negeri ini banyak orang seperti ini, insya Allah korupsi akan berhenti. Perbuatan jahat akan berhenti. Karena semua gentleman mengakui kepada Tuhannya. Takutnya kepada Allah. Kalau kita sudah takut sama Allah, saya sebagai pegawai takut sama Allah, tidak akan mengambil yang bukan hak saya. Salat saya berfungsi tidak mengambil yang bukan haknya. Saya berhadapan dengan siapapun yang tidak senang dengan saya, bahkan melontarkan tutur kata yang jelas saya rasa mengecewakan saya. Salat kita sedang diuji, kita membalas hal yang sama enggak dengan mereka. Kesempatan ada, kemampuan ada, bahkan mungkin wewenang ada. Tapi tidak mengatakan hal yang jahat itu kepada orang yang menjahati kita. Disitulah sholat kita berfungsi. Atau tidak berfungsi, menyamai perbuatan orang itu. Atau anak kita yang ngomong kasar terhadap orang tuanya, kita sedang diuji. Ngomong apa terhadap anak kita? Fungsi tidak sholat kita. Kalau kita ngomong jahat pada doakan jelek pada anak kita, akan menyesal sepanjang hidup. Boleh jadi omongan jelek dikabulkan oleh malaikat Allah. Hati-hati. Maka bicara yang baik, ngomonglah yang baik. Ada ngomong jahat itu akan aja baik. Kita tidak rugi. Apa kan kata Allah? Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada yang berkata menyakitkan, qalu salaman. Doakan mudah-mudahan dia diselamatkan. Tidak rugi kan?
Tapi hati tidak puas. Bukan hati yang tidak puas, nafsu yang tidak puas. Bahkan kadang-kadang begini, untung sudah saya sampaikan. Saya bangga. Sudah sampaikan, saya benci, saya kumbah di depan orang banyak. Saya cuci di depan orang banyak. Saya permalukan di depan orang banyak. Berbuat jahat saja kok bangga. Apa? Tidak untung. Jelas dosa. Ngapain harus bangga? Tidak perlu buat kita. Apalagi majelis taklim ngadem hati. Monggo kita tidak perlu kayak gitu. Kita tidak bakal hina karena dicela orang, dicaci maki orang. Kita tidak bakal menjadi tinggi seperti rembulan karena disanjung orang. Tapi hati kita biar sejuk, kita kira istighfar dan saling memaafkan. Wal kadhiminal ghaid, menahan marah, wal afina anin nas, maafkan saudara kita. Hati jadi lapang, perasaan jadi nyaman. Satu ketika baginda Rasul ditanya oleh Wabiso bil Ma'badin, seorang sahabat. Ini dalam riwayat hadis Arba'in. Silakan dibuka Imam Nawawi. Temanya hadis itu tentang kebaikan dan dosa. Wabiso bil Ma'badin itu tanya kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya silaturahmi ke rumah Rasul. Untuk apa sahabat Wabiso? Saya ingin tahu tentang dosa dan kebaikan. Saya susah membedakan. Mungkin karena dosa dan nafsu saya ya Rasul. Baiklah Wabiso, saudaraku yang baik. Kau orang yang jujur, kau orang yang membuat Allah senyum. Begini, sesuatu dosa itu, pertama kalian takut kalau ketahuan siapapun. Itu dosa. Yang kedua, hatimu tidak nyaman. Perasaanmu tidak tenang. Jiwamu tidak pernah lega. Karena dipenuhi oleh khawatir, kekhawatiran dan ketakutan. Itu dosa. Jika kalian khawatir diketahui orang, jika kalian takut diketahui orang, hatimu tidak tenang, jiwamu tidak nyaman, itu salah satu indikasi itu dosa. Dan yang ketiga, kalian rapat menyimpannya. Jika ada orang tahu, kalian membencinya, kalian menghindarinya, kalian ingin menghilangkan jejaknya. Itulah perbuatan dosa. Lalu dengan kebaikan ya Rasul. Kebaikan itu, jika kalian berbuat, kalian tidak pernah khawatir dilihat orang, tidak pernah khawatir ketahuan orang, tidak pernah khawatir orang selalu memandangmu. Karena itu kebaikan. Yang kedua, hatimu jadi tenang. Sekalipun orang banyak mencaci, banyak mencelanya. Jiwamu jadi tentram. Sekalipun banyak orang tidak suka, bahkan menghukumi itu tidak baik. Lihatlah ukuran baik dan buruk itu Quran dan Sunnah. Bukan penilaian seseorang. Dan yang ketiga, kalian tidak pernah khawatir diketahui orang, ketahuan orang. Dan kalian senang ketika ada orang lain tahu tentang apa perbuatanmu, apalagi orang mengikuti kebaikanmu. Kalian senang. Orang mengikuti perbuatanmu, kalian senang. Itulah kebaikan. Karena yang jelas kebaikan pasti ada tuntunan. Tapi jika tidak baik pasti hanya sekedar tontonan. Ukuran kepuasan adalah nafsu. Tapi kebaikan, ukuran kepuasan, ketenangan adalah ketentraman hati. Sekalipun kadang-kadang kulil haqqo walau kana murad. Katakan yang baik sekalipun kadang pahit rasanya, pahit akibatnya. Nah, itulah di saat itulah sholat kita akan berfungsi. Mampukah mencegah perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Kita bukan orang yang sempurna, saya tidak sempurna, dosa saya banyak. Saya sadar, saya mohon ampun sama Allah, saya harus tabuatan nasuhan sebelum ajal menjemput, supaya Allah senyum terhadap perbuatan kita. Ngaten, Pak Dede? Iya, matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami, sekedar kirang langkung, mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan, karena saya bukan alat pemuas. Matur suwun Ustadz. Ada banyak ini Ustadz di chat, ya. Tak apa-apa nih Ustadz. Mboten napa-napa nggih, monggo. Ya, alhamdulillah. Mas Grendi. Siap. Ini Mas Grendi yang selalu membantu kita di Sabtu pagi. Monggo Mas Grendi. Dari Ibu, ini pertanyaan Ustaz, dari Ibu Anindya. Ustadz ini bertanya, apakah ada orang yang tutur katanya baik, sedekahnya baik, perbuatannya baik, tapi sholatnya belum baik? Kalau sholat jadi yang utama, berarti perbaiki sholat dahulu, baru yang lain-lain. Apakah
Betul begitu, matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah sami-sami. Ya, mohon maaf mereka kurang pas. Insya Allah kalau sholatnya baik akan berbuah menjadi sedekahnya baik, puasanya baik, hajinya baik, umrohnya baik, perilakunya menjadi baik. Ada orang yang tutur katanya baik, tolong menolongnya juga baik, tapi tidak sholat. Apakah ada? Oh, banyak. Soal hati isinya seperti apa kita tidak pernah tahu, karena hati itu yang bisa mengukur orang yang bersangkutan, dan Allah yang paling tahu yang pencipta hati itu sendiri. Kadang ada orang, mohon maaf, pasti bukan dari golongan kita insya Allah, menolong, buka pintu, buka jalan. Dia tanya, menurut Islam soleh enggak? Oh soleh. Tapi bagaimana? Saya tidak pernah sholat. Nabi tidak pernah begitu. Perbuatan baik itu harus berkacamata berangkat dari sholatnya. Insya Allah yang lain menjadi berkah, insya Allah yang lain menjadi mulia, manakala sholatnya diutamakan. Maka Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, yang didandani, yang dibangun bukan sholatnya, tapi akidahnya dulu, supaya sholatnya jadi mapan. Akidah itu kalau ibarat rumah, mohon maaf, kalau nyun ngapunten yang para pemborongnya, kalau ini rumah, ya ini katakanlah rumah, ya rumah itu ada satu hal yang paling penting, yang paling kuat, yang menopang segalanya, yang menjadi tumpuan semuanya, tidak pernah kelihatan. Siapa dia? Itu pondasinya. Bukan membangun tiangnya dulu, bukan membangun pagarnya, temboknya, dan atapnya dulu, tapi pondasinya dikuatkan dulu. Maka Nabi mengajarkan akidahnya dulu, meyakinkan dulu kekuatan berislam dulu, baru mengajarkan sholat, baru mengajarkan puasa, baru mengajarkan zakat, baru mengajarkan haji. Karena pondasinya sudah mapan dulu. Bangunan itu kalau pondasinya sudah kuat, mau ditancapkan tiang besi berapa in, atap seperti apa, insya Allah kuat. Kalau pondasi yang tidak kelihatan itu kuat. Akidah kita tidak pernah kelihatan. Tidak pernah dilihat oleh mata. Hanya bisa dirasa oleh hati yang punya hati, dan bisa dipirsani oleh yang punya segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan nampak di fisik kita, sedekah, perilaku, ucapan, tolong menolong akan menjadi lebih baik kalau pondasinya kokoh, semuanya akan kokoh. Memang itu akan menjadi generalisir begini, akan generalisir begini. Sampai jeda. Akan digeneralisir atau gimana Mas? Akan menjadi pembenaran orang begini. Udahlah, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kita tolong menolong, baik sama orang. Nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, yang penting kita kan berbuat baik. Sudah banyak aliran-aliran seperti itu. Yang penting kita berbuat baik sama tetangga, sama seseorang, sama teman, sama siapa-apa. Urusan sholat itu urusan sama Gusti Allah, sehingga tidak perlu ke masjid, tidak apa-apa. Bahkan ada aliran, saya pernah ketemu orang yang sholat jamaah itu orang yang sholatnya kuantitatif. Mau sholat kualitatif ya sholat di rumah sendirian. Ngapain harus ke masjid? Itu kan orang yang sholatnya ada baru ikut-ikutan. Kalau tidak ada banyak orang tidak sholat. Ditegur oleh Allah, didatangkan corona, sholatnya sendiri-sendiri di rumah. Tapi dikasih waktu oleh Allah untuk bisa kembali lagi berjamaah. Nabi juga berjamaah, orang-orang soleh juga berjamaah, orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul juga memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang-orang soleh sebelum kita makmurkan masjid-masjid Allah. Bahkan pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah kebanyakan adalah orang-orang yang ahli sujud kepada Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Hatinya kuat, akidahnya kuat. Maka pelurunya menjadi wasilah untuk memenangkan jihadnya, merebut mempertahankan sebuah kebenaran. Jadi nanti akan menjadi pembenaran itu. Pembenaran Pak, penting kita berbuat baik, penting kita berkata baik, enggak sholat, enggak apa-apa. Ini akan ditanamkan seperti itu supaya banyak orang meninggalkan sholat. Dan sekarang sudah banyak seperti itu. Mbonah, enggak usah berbuat apa-apa, enggak usah sholat. Di rumah bisa kok.
Bumi ini adalah masjid Allah. Tapi apakah Nabi begitu? Sekalipun bumi ini masjid Allah semuanya, tempat sujud kepada Allah. Tapi Nabi juga ke masjid, sahabat banyak ke masjid. Khulafaur Rasyidin semuanya orang-orang makmurkan masjid. Orang-orang soleh memberikan contoh untuk masjid, untuk sholatnya. Jadi tadi bagus. Yang penting berkata baik, bagus. Yang penting sedekah, bagus. Itu masih lebih bagus. Kita doakan aja, mudah-mudahan yang seperti itu tetap memakmurkan sholatnya di dalam dirinya sendiri, menegakkan, memperkuat sholatnya itu. Karena memang sholat itu kata Nabi, kita sangat yakin apa yang disabdakan oleh Nabi itu yang terbaik. Ngaten kemawon, mohon dimaafkan kalau kurang pas. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami minta maaf kalau kurang pas. Oke, lanjut Ustaz. Dari Ibu Yulita Nurcahyati. Izin bertanya, ada orang yang menjalankan ibadah dengan rajin, sholat wajib, duha, tahajud, juga berbagi dengan sedekah pada orang lain. Namun sikap dan silaturahminya kepada keluarga tidak santun dan menjauhi kerukunan. Ibadah manakah yang masih belum benar itu, Ustaz? Ya. Jadi ada ibadah itu ada hablum minallah, spiritualitasnya bagus dengan Allah, sudah bagus tuh alhamdulillah. Tapi ada juga namanya ibadah sosialnya harus juga dilakukan. Nabi itu contoh yang paling sempurna. Sahabat contoh yang paling terbaik setelah Nabi. Ibadahnya baik, tapi dengan keluarganya juga harus baik. Jadi salah satu indikasi sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, hajinya baik, sholat malamnya mapan, itu dengan keluarga harus baik, dengan tetangga harus baik. Hablum minan nasnya, kesolehan sosialnya harus ada. Tidaklah menjadi orang soleh kalau hanya sepihak. Maaf, belumlah disebut orang soleh, dekat sama Allah tapi tidak baik dengan tetangga. Padahal Islam itu, ciri orang yang baik dengan Allah pasti baik dengan tetangga, karena ajaran Islam itu rahmatan alamin. Rahmatan lil alamin. Bahkan memuji orang kafir saja, kafir dhimmi kata Nabi, tidak boleh. Nabi pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa memuji kafir dhimmi, maka sama dengan memusuhi diriku sendiri kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa kafir dhimmi itu ya Rasul? Kafir dhimmi itu orang-orang non-Islam tapi taat kepada aturan Islam. Dia menghormati Islam, maka dia tidak boleh dimusuhi, dia harus dijaga, dia harus diselamatkan. Tetangga kita ada, dia taat, dia patut, dia santun, sekalipun dia tidak Islam, kita hormati. Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Menghargai, menghormati kepada siapapun. Pada orang lain, apalagi dengan ayah ibunya. Apalagi dengan keluarganya. Apalagi dengan keluarganya, anak, istri, suami, ibu, kakak, adik, harus baik. Buahnya iman itu adalah kebaikan. Buahnya kesolehan adalah perilaku yang baik. Uswatun hasanah. Tingkah laku yang terbaik, teladan buat keluarga. Ayah teladan buat istri, istri teladan buat ayah, buat teladan buat anak, anak teladan buat keluarganya, buat lingkungannya. Jadi tidak pas kalau sholatnya baik kok hubungannya tidak baik. Pasti ada yang salah dalam memahami itu. Kita tidak boleh soleh sendiri. Maaf, kita sholat malam, sholat sendiri. Anak tidak dibangunkan, keluarga tidak dibangunkan. Kita hanya soleh sendiri. Kita memakmurkan masjid sendiri. Banyak di masjid ketika sudah ketemu di masjid. Tapi ada orang tidak sholat, kita diamkan saja. Kita baru soleh sendiri. Sekali waktu kita ajak Pak D, monggo tidak masjid. Adzan sudah dikumandangkan. Monggo boleh tidak datang masjid. Monggo, tidak perlu dihampiri sekali dua kali. Kalau perlu ya kita ajak. Memang tugas kita itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau hanya soleh untuk diri kita sendiri, selesai tugas kita. Tapi kesolehan itu untuk diri sendiri dan untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, saudara, dan teman. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau tidak pas ya. Mas Dudi insya Allah bisa membantu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Oke, lanjut Ustadz dari Bapak Jaka Susanta.
Bagaimana cara berbuat adil pada 3 anak tadi Ustaz? Apakah dibalik urutannya atau sama rata? Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih. Adil tidak harus sama. Adil tidak harus rata. Kalau ada anak kita satu sedang kuliah, ada anak kita satu sedang SMA, ada anak satu lagi sedang SMP, dan anak satu lagi sedang SD, bahkan satu lagi sedang TK. Adil tidak harus sama. Ketika adil diartikan sama, yang kuliah butuh 2 juta untuk bayar semesteran. Yang TK butuh 250 untuk bayar SPP. Yang SMA butuh 1.500.000 untuk bayar SPP-nya. Untuk bayar kegiatan di sekolah. Apakah sama? Tidak. Adil tidak harus sama, tapi adil itu proporsional. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah adil. Jika sama, justru tidak adil. TK dikasih 2.700.000. Yang kuliah juga 2.700.000. Tidak adil. Yang TK tidak bisa berbuat banyak, mungkin bahkan hilang, mungkin bahkan sudah diambur-amburkan, mungkin bahkan tidak seperti yang diharapkan, karena bukan pada tempatnya. Tapi buat yang kuliah, pas-pasan. Maka sekali lagi, jika itu diartikan finansial atau benda, maka yang namanya adil tidak harus sama. Tapi proporsional. Sesuai dengan yang diperlukan. Ngaten mawon, mboten nuwun. Oke, terima kasih Ustaz. Lanjut lagi dari Ibu Dewi Azam. Pertama, suami saya telah wafat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Namun saya setiap sholat selalu keingat beliau. Apakah ini termasuk meratapi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini saya mengabdi di rumah tahfidz. Akhwan, ada beberapa ustadz yang menanyakan ke saya apakah tidak akan menikah lagi. Saya selalu memberikan jawaban tidak Ustadz, karena suami rahimahullah banyak sekali memberikan pelajaran kehidupan untuk saya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari fitnah tersebut? Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Amin. Yang pertama, ya, ikut berbelasungkawa, mudah-mudahan segala dosa, kekurangan sepanjang hidupnya almarhum diampuni oleh Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasik madkhulahu waqsilhu bima'i wa sajin manakihi minal khataya kama yunaqasa bulabi antum minatanas wa abdilhu daran haram min darihi wa ahlan haram min ahlihi wa zawjan haram min zawji wa kifitnatal qabri wa adabah. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang dipanggil diberikan yang terbaik, yang masih hidup diberikan yang terberkah, yang terbaik. Yang kedua, mengingat yang sudah dipanggil oleh Allah. Selama tidak meratapi. Meratapi itu kalimatnya begini, misalkan baik hati maupun lisan. Kenapa ya kok suamiku sudah meninggal? Kenapa ya kok sudah meninggal lebih dulu? Kenapa ya? Dan lain-lain dan teman-temannya. Itu meratapi. Tapi kalau selalu ingat, wajar. Kita dikasih sehat oleh Allah, akal dan ingatannya. Mengingat untuk mendoakan. Kalau sudah lupa, mungkin juga lupa mendoakan. Selama masih ada ingatan, selama masih mengingat, masih yang terbaik untuk mendoakan. Dan doa itu menjadi kewajiban. Ingat, kewajiban muslim sesama muslim, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada 5. Salah satunya saling mendoakan. Di dalam riwayat Imam Muslim Riyadhus Shalihin itu kan ada 5. 1, kewajiban orang Islam terhadap orang lainnya itu. 1, ketika ada yang mengucapin salam, kewajibannya menjawab salam. Yang kedua, apabila diundang dan mampu hadir, maka wajib datang. Yang ketiga, apabila ada yang sakit, maka wajib mendoakan. Kalau bisa datang, doakan dia. Kalau tidak bisa datang, doakan dia dari tempat lain. Di mana kita bisa. Lalu yang keempat, yang kelima, saya lupa. Salah satu kewajibannya itu mendoakan. Maka istri mendoakan almarhum suami, suami mendoakan almarhum istri, menjadi sebuah kewajiban. Kalau perlu anak-anak dijak kumpulkan, yuk kita doakan almarhum ayah. Yuk kita doakan almarhum umi, kita doakan. Itu yang terbagus. Diingat-ingat sebuah kebaikannya.
dimohonkan ampunan segala dosa dan kekurangan yang masih kita ingat. Karena itu kewajiban buat kita. Dan energi yang dibutuhkan di alam sana, di hadapan sana, hanya energinya, doanya orang-orang soleh. Siapa dia? Istri yang soleha, anak yang soleh. Menjadi keluarga, menjadi ahli yang baik, yang mengirimkan yang khairu mamnun. Akan bangga ketika istrinya, suaminya selalu mendoakan. Akan bangga ketika anaknya mendoakan. Doanya orang-orang soleh dibutuhkan di negerinya sana, di alamnya sana. Jangan berhenti dari mendoakan. Saya juga selalu mendoakan, berusaha untuk mendoakan orang-orang yang saya cintai yang sudah diambil oleh Allah. Ibu saya, almarhum istri saya doakan. Semua yang sudah dipanggil Allah kita doakan. Yang masih hidup kita doakan. Kita dituntunkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Ya Allah, muliakan saudara-saudaraku yang mukmin, yang mukminat, yang muslim, yang muslimat. Ya Allah, ijabahlah doanya saudara-saudaraku yang mukmin, yang mukminat, yang muslim, yang muslimat, yang laki-laki maupun yang perempuan dari golongan orang-orang muslim. Ya Allah, dengarkan. Ya Allah, ijabahlah doanya saudara-saudaraku, mukmin, mukminat, muslim, muslimat, laki-laki dan perempuan. Orang lain pun kita diperintahkan mendoakan dan Nabi selalu mencontohkan. Dan Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, doalah aku akan kabulkan. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk saudara-saudaranya. Bahkan diajarkan orang muslim yang kuat itu, orang muslim itu idealitasnya seperti satu badan. Jika satu kena sakit, semua merasa kena sakit. Semua merasa sakit. Doakan saudara kita. Tidak akan rugi. Dan siapa yang mendoakan saudaranya, kita akan diijabah oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah untuk orang lain, dikabulkan untuk diri kita. Maka orang yang berbuat selalu mendoakan. Maka Nabi tuntunkan, doakan dia. Siapa yang mendoakan saudaranya dan tidak pernah dikatakan kepada yang didoakan, sungguh Allah memuliakan, sungguh malaikat mengamini doa-doanya itu. Maka tidak perlu kita katakan begini, Bude kemarin tak doakan toh, untung tak doakan, Bude masih hidup toh, karena saya doakan. Jadi ada unsur kesombongan, tidak boleh. Nabi tidak ridho begitu, Allah tidak bolehkan. Mendoakan orang lain tidak perlu dikatakan kepada yang didoakan. Allah sudah menyimpankan kemuliaannya, malaikat sudah mengamini dan kembali kepada siapa yang berdoa. Konteks hal jazaul ihsan ilal ihsan itu dalam segala hal aktivitas hati, lisan dan perbuatan. Perbuatan baik tidak akan kemana-mana. Kembali kepada siapa yang berbuat baik. Kebaikan tidak akan pernah lepas. Tapi kebaikan akan mendapat sebuah kemuliaan dan kebaikan. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Nah, lalu yang ketiga, untuk menghindari fitnah. Jika memang masih sehat walafiat, dan jika memang ada yang minat, ada yang mau, dan memang masih menginginkan, nikah itu menjadi jalan terbaik. Sekalipun begini, mohon maaf, tidak akan sama dengan suami yang dulu. Kasih sayangnya pasti tidak sama. Dan tidak akan yang mampu sama dengan yang terdahulu. Tidak akan mampu ada yang sama. Kalau Allah turunkan itu latar belakang yang berbeda. Latar belakang keluarga berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang kelakuan berbeda, latar belakang teman-teman berbeda, semuanya serba berbeda. Maka hadir yang tidak berbeda, tapi disikapi dengan bijak dan baik, asal dia beribadah, asal dia taat sama Allah dan Rasulnya, terima. Saya pernah dinasihati seorang kiai begini, jika ada seorang yang soleh, jika ada seorang yang soleh, atau solehah dia, datang kepadamu untuk mengajak nikah kepadamu, lalu kamu tolak, bukan tanpa alasan yang syar'i, maka tunggulah azab Allah. Karena akan datang orang yang menyengsarakan. Masya Allah. Maka jika ada orang yang baik, orang yang soleh, bertuhan hanya kepada Allah, ikutannya kepada Kanjeng Rasul, dia orang yang baik, sangat soleh, memang butuh, dia memang butuh, dia punya pertimbangan lain, dan antara keduanya juga masih memerlukan. Jika dia memang perlu dipertimbangkan dan baik, maka terimalah dengan segala hati yang baik. Jika ada yang baik datang ditolak tanpa alasan yang benar, maka datang orang yang jahat.
Hati-hati. Karena Allah datangkan yang terbaik. Satu ketika ada orang begini, mohon maaf. Ada kisah ini ya. Terjadi gempa. Seperti di Jogja dulu tahun 2006 bulan Mei itu. Ada orang yang punya prinsip begini. Udahlah, saya enggak usah lari. Kalau Allah berkehendak menyelamatkan saya selamat, enggak akan mati. Kalimat ini menjadi pembenar atas ikhtiarnya sendiri yang kadang-kadang juga salah. Tidak perlu lari, tidak perlu menyelamatkan diri. Kalau Allah menyelamatkan pasti masih hidup. Ini membenarkan kadang-kadang paham ini kelihatannya mantap tapi salah. Nabi aja tanya sama sahabat, saudaraku masuk rumahku. Iya ya Rasul. Bawa unta. Betul ya Rasul. Sudah kau tambatkan, sudah kau ikat di tiang itu. Belum ya Rasul. Keluar dulu, ikat dulu supaya dia tidak lari, supaya dia tidak diambil oleh orang. Kalau diikat sudah pasti ada yang punya. Nah, ada ikhtiar. Ketika ada di gempa, suruh menyelamatkan. Ketika jadi ombak, suruh menyelamatkan. Ketika jadi malapetaka, akan ada bahaya menimpa, suruh menyelamatkan. Datanglah seseorang membawa kendaraan kecil. Pak, silakan Bapak ikut saya. Bapak pindah sama saya untuk di tempat sana lebih aman. Ternyata dia jawabnya apa? Enggak usah begitu. Saya akan diamankan oleh Allah karena dengan kehendak Allah saya di sini pun kalau Allah masih memperpanjang hidup saya masih aman. Jawaban itu betul, tapi tidak tepat di saat itu. Orang yang menolong tadi berangkat tanpa membawa orang ini. Tahu-tahu tertimpa. Kalau mati masih lumayan, dia tidak ingat semuanya. Tapi tidak mati. Merasakan siksanya. Diwelehkan oleh orang. Tadi Allah datangkan malaikat kepadamu berupa manusia untuk menyelamatkanmu atas izin Allah. Tapi kalian tolak. Maka yang datang berikutnya adalah tertimpa musibah. Malapetaka yang menghampiri dirimu karena ketika datang pertolongan kau tolak. Kan boleh jadi yang berniat baik itu karena izin Allah, karena niatnya Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau mampu bertahan dengan segala risiko kebaikannya, karena salah satu kehebatan seorang perempuan itu mendahulukan mendidik anak, mensolehkan anak daripada menikah untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Tapi kalau dia masih punya keinginan masih sehat walafiat, ada keinginan masih normal, ada yang datang orang baik dan mau mengakui anaknya sebagai anaknya, terimalah kebaikan itu. Jangan ditolak. Siapa tahu Allah datangkan rezeki min haitsu la yahtasib bersamanya. Rezeki yang tidak disangka, rezeki yang tidak diperkirakan datang bersama. Tapi memang perlu tidak semudah saya ngomong. Pelajari dulu, kaji dulu, teliti dulu supaya tidak menyesal dari kemudian. Mohon maaf nyuwun ngapunten kalau tidak pas. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin wa iyaki wa jazakillah khair. Udah enggak ada pertanyaan lagi nih. Cukup. Sampun, mudah-mudahan sampun. Sampun. Mau segera hijrah ke kasihan. Ngantar istri, belum ketemu mbak ayahnya. Tawadal Mas Yudi, silahkan monggo. Monggo Pak Dudi, masih di mute. Saya Ustaz. Yeah. Pertanyaannya susah, yaitu insya Allah di bulan Februari masih kosong ini Ustaz. Berarti jenengan kita aturi rawuh lagi, nggih. Saya tuh mesake yang dengar kalau bosan saya khawatir ya itu. Insya Allah nggak bosan. Insya Allah, J. Nanti kita sesuai tanggalnya, J. J. Seperti dan biasa saja. Ini Sabtu ganjil atau Sabtu genap nih? Ini minggu kedua, Sabtu kedua. Oh, kalau Sabtu ganjil saya ngisi di UTZ, itu rutin. Oh ya. Berarti cari yang genep-genep ya. Tempatnya Ustadz Hussein Dahlan itu gantian sama Ustadz Arif setiap Sabtu. Yang penting bukan Sabtu ganjil. Ini ganjil nggih. Yang penting tidak Sabtu ganjil begini. Ini Sabtu kedua, Ustaz. Nggih. Sabtu kedua. Oh, berarti genap. Berarti ganjil ya? Itu saya di UTZ. Berarti kalau genap bisa. Oh, iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi kalau belum genap digenapi nggih. Matur suwun Ustaz. Sebelum ditutup ini ada resume ya, insya Allah.
Semoga berkenan, yaitu di antara ciri-ciri orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang satu, rendah hati, kemudian mendoakan kebaikan terhadap orang-orang yang tidak berbuat baik. Kemudian orang yang menjauhi semua bentuk maksiat agar dijauhkan dari azab neraka. Tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan tidak mensekutukan Allah. Semoga dengan mengutamakan ibadah dan panggilan Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Walau-walam salam. Semoga berkenan ya. Amin. Ya, ya. Jadi kalau besok Februari saya lagi meneruskan itu tadi kan belum selesai ya. Ya. Ada 13 karakter orang yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan insya Allah. Allah. Tapi di-linkin, betul-betul mesti ganti baru. Nanti lali ini. Ya Ustaz. Ya alhamdulillah. Untuk selanjutnya sebelum ditutup biasanya ada pengumuman Ustaz. Yang pertama, insya Allah yang akan hadir untuk Sabtu depan adalah Haji Rafiq SPD. Alhamdulillah. Dari Tadribut Daulat Wahidah Islamiyah. Beliau mengajar apa itu, menjadi ustadz gitu loh Ustaz. Subhanallah, luar biasa beliau. Ya Allah. Kemudian berinformasi yang kedua, ini ada berita duka Ustadz, nanti mau didoakan, yaitu salah satu jamaah kita, Ibu Hajah Kakimah Nohriyati binti Juharon, atau yang biasa kita panggil Mbak Ima Juharon, tadi malam dipanggil yang Maha Kuasa Ustadz. Sehingga nanti sebelum ditutup mohon didoakan juga ya Ustaz. Kemudian ada titipan doa ini dari Ibu Hajah Supartini Sriono Ustaz yang sedang sakit, semoga dimudahkan sakitnya, segera diangkat dan disembuhkan. Amin amin. Informasi yang ketiga, alhamdulillah di pagi hari ini tadi ada 65 orang yang join, Masya Allah. Terima kasih banyak, alhamdulillah buat semuanya. Kemudian sebelum ditutup, seperti biasa kita ambil foto dulu nih Bapak Ibu. Mohon pic-nya ditampilkan, insya Allah dengan bersilaturahmi akan banyak rezeki untuk kita semua. Jangan sampai saya lewat di depan jenengan dikira sombong atau gimana, karena memang benar-benar lali gitu loh. Insya Allah. Monggo Pak Care. Oke. Satu. Zoom. Satu terus. Rano suaramu ini. Sampun. Oh, sampun. Oke, matur suwun. Lagi itu ketutup rupanya. Oh. Oke, matur nuwun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk join di pagi hari ini. Insya Allah membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Amin, amin. Mangga Ustadz Karmin dipimpin doanya. Yang sakit tadi sinten nggih? Gimana, Ustadz? Yang sakit tadi. Yang sakit tadi Ibu Hajah Supartini Sriono. Kemudian yang Ustazah yang mengajar ngaji namanya Bu Hajah Wisnuwardani Ustadz. Beliau ajar juga di sini. Suparti Hajah yang gerah Suparti. Supartini Sriono. Supartini Sriono. Oke. Ini kita doakan namanya. Monggo Ustaz. Kita doakan kita semuanya, kita doakan yang sedang sakit, kita doakan yang sudah dipanggil oleh Allah. Supaya hati kita lebih dingin lagi, mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Warḍa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibun da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma adlibil ba'sa rabbana si isfi Ibu Hajah Suparti ning Sriyono. Anta safi ya Allah sifaan la sifaukan sifaan la yubadiru saqaman. Allahumma adlibil ba'sa rabbana si isfi wa anta safi la sifaan la sifaukan sifaan la yubadiru saqaman. Allahumma adibil ba'sa rabbana si'iswi wa anta safi Allah sifaan la sifaukan sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa akrim nuzulaha wa basik man talaha wa aksilha bil ma'i wa sa'jin wa nakiha minal khataya kama yunaqasaw bila bi'an minat danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Karmin atas tausiahnya di pagi hari ini. Bagus banget, insyaallah menambah ilmu kita semua. Amin amin. Amin amin ya. Monggo Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Didi beserta Grendi Desati dan tim Ngadem Jati mengucapkan terima kasih banyak. Mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan khilaf dari kita. Sampai bertemu insya Allah di Sabtu depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun Ustaz Karmin. Matur nuwun Ustaz. Mas Dik, matur nuwun Mbak Ani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Mineng, matur nuwun. Gren, kuwi kok rupamu ireng, Gren? Oh, kula teng kamar deh. Oh. Aku dunia ana lampune iki lho. Oh, backlight. Nek ora nganggo lampu ya ireng. Backlight ya niki.
Lampune saka dhuwur tok ya. Ah, teng dhuwur tok. Dereng tuku sik. Kudune ana lampu belajar sing ning ngarepe ngono lho. Dadine aku rupamu ra ketok irunge ning ndi ra weruh. Mungkin nek ning kamar tamu iso ki. Nggih saged. Wah, kuwi agak ketok sithik kuwi. Oh, nggih. Ya awake dhewe minimal